Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu di hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan. Dalam segala keadaan kami akan terus menyembah Engkau. Kami akan terus memasyurkan Engkau Tuhan yang baik. Kami di tempat ini, umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, tidak mengurangi kuasa-Mu untuk boleh terus mengalir menjamah setiap kami, melawat setiap kami, memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kami boleh terus berdiri dalam anugerah. Dan kami boleh berkata kami tidak akan pernah takut dengan apapun juga. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu
Yesus memegang, Yesus memegangku. Oh, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Kau beri keluputan, Kau beri kekuatan, Kau beri kemenangan, Kau beri kesembuhan bagi bangsa ini, Kau beri kelegaan. Haleluya, haleluya. Mari umat yang mengasihi Tuhan sembah Dia, nyatakan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas segalanya, hingga kami takkan pernah takut, takkan pernah goyah. Haleluya, haleluya. Oh, Syiam Daramaya Namo, oh Raya Syiam Daramaya Namo, Raya Namaya Syiam Daramaya Namo. Kau Jehovah Rafa, Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, memegang bangsa ini Tuhan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, memberi bangsa ini kemenangan, kemenangan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan
walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini memang percaya kami Tuhan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Lagi katakan dengan iman, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Sekali lagi mari sembah Tuhan. Haleluya.
buat mereka yang terinfeksi virus corona. Syiakata karalabaka syiakata, kalau sampai hari ini 450 mereka yang terpapar, Tuhan kami berdoa. Syiakata Engkau Jehovah Rafa, Engkau yang terus melawat menjamah mereka di dalam nama Yesus. Biar pemulihan boleh terjadi atas mereka masing-masing pribadi di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka dirawat, diisolasi, baik di rumah sakit, baik di tempat-tempat lain, Tuhan kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dengan apapun. Kuasa kesembuhan, bilur-bilur menjamah setiap mereka di dalam nama Yesus. Syiakata karalabaka syiakata karalabaka, beri kekuatan secara moral juga Tuhan, untuk mereka memahami bahwa segala sesuatu akan berlalu, segala sesuatu akan lebih baik lagi keberadaannya di dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami juga yang masih boleh beraktivitas Tuhan, Roh Kudus, mari Engkau terus menjamah dan melawat setiap kami. Beri kekuatan untuk kami boleh tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang beserta dengan kami, bahwa Engkau Tuhan yang melindungi kami dengan kuasa darah anak domba Allah itu. Secara spesial kami juga terus membawa para medis Tuhan, dokter, perawat yang ada di front terdepan, merawat mereka yang terpapar daripada virus ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Beri kekuatan bagi mereka, beri kemampuan untuk mereka boleh terus ada di dalam tugas mereka Tuhan. Resiko apapun Bapa, dalam nama Yesus Engkau beri kekuatan bagi mereka. Syakata karalabaka karalabaka syakata karalabaka, bahkan pemerintah yang ada Tuhan kami terus serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dari Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan, aparat pemerintahan yang ada, bahkan Menteri Kesehatan Pak Terawan Tuhan, Engkau terus beri kemampuan bagi mereka. Mereka sedang berjuang dengan cara mereka Tuhan untuk meredam penyebaran virus ini di dalam nama Yesus. Engkau berikan hikmat. Syakata, bahkan kami terus berdoa bagi ahli-ahli yang sedang mencari Tuhan obat, serum, syakata karalabaka atau vaksin Tuhan, untuk boleh menghambat penyebaran daripada virus ini. Di dalam nama Yesus Engkau berikan hikmat, kemampuan bagi mereka. Puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu banyak ditemukan vaksinasi untuk mencegah satu penyakit, satu wabah yang menyerang. Dan kami percaya virus ini pun tinggal menunggu waktu di mana akan ditemukan obat penawarnya di dalam nama Yesus, sehingga tidak banyak jatuh korban. Syakata karalabaka karalabaka syakata karalabaka karalabaka, kami terus bawa Tuhan bangsa-bangsa yang lain. Syakata karalabaka karalabaka syakata Cina Tuhan, Wuhan, Syiandaralabaka, Engkau sudah pulihkan dan akan terus memulihkan Italia Tuhan. Syakata Iran, Korea Selatan, semuanya kami terus berdiri bersama-sama berharap kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih. Syakata karalabaka syakata karalabaka. Terima kasih Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan, dengar kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan jiwa dan roh kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
terlalu percaya bahwa kami menyembah dan kami melayani Allah yang hidup, nama di atas segala nama, yang kepadanya diberikan kuasa di atas segala kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa apapun masalah yang ada di dunia ini, apapun masalah yang kami alami, selama masalah itu memiliki nama, nama itu harus tunduk kepada nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami hidup di dalam keselamatan di dalam nama itu. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna kami rasakan di dalam kehidupan kami, sampai kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh bersekutu dengan hadirat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, kami boleh terkoneksi dengan saudara-saudara seiman dimanapun mereka berada. Tuhan, saat ini kami berdoa biar urapan-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Urapan-Mu Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, melawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Sejauh apapun jarak kami terpisah, tapi kami percaya kami dekat di dalam roh. Kami boleh berjumpa di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami boleh mengalami rahmat belas kasihan Tuhan, kasih karunia yang daripada-Mu, serta kami beroleh pertolongan tepat pada waktunya. Engkau yang tahu setiap kebutuhan umat-Mu. Engkau yang menjawab setiap doa dan seruan hati mereka. Engkau yang memberkati mereka, dan Engkau yang melindungi, menjaga kami, sehingga tidak ada mara bahaya celaka maut yang dapat mengintai, mendekat dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya bahwa Engkau sanggup menjaga dan mempertahankan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu tercurah, dan biar suara-Mu saja, firman-Mu saja yang disampaikan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan yang saya sangat kasihi dan saya percaya ada di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, sekalipun mungkin kita tidak berdekatan secara fisik, tetapi saya percaya hadirat Tuhan yang sama yang kami rasakan di tempat ini, Anda pun merasakan dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Di masa seperti ini, satu hal yang pasti, perkataan Yesus tetap sama, perkataan Yesus tetap benar, dan itulah yang tepat untuk kita dengarkan, untuk kita perhatikan, dan untuk kita renungkan. Karena itu saya mengajak Anda sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari Anda katakan dulu kepada anggota keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar keberadaan Anda, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu gelisah? Karena kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang selalu menyertai kita. Bahkan Dia berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya.
Di sini dikatakan janganlah gelisah. Apa itu gelisah? Kenapa orang bisa gelisah? Kenapa kita bisa merasakan kegelisahan? Kegelisahan punya definisi. Kegelisahan artinya kita membayangkan masa depan tanpa Kristus. Kita menjalani kehidupan tanpa Kristus, tanpa jaminan perlindungan, tanpa figur, sosok yang bisa melindungi kita, yaitu Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengasihi kita. Itulah kegelisahan, itulah kegentaran. Kalau kita hidup di dalam Yesus, saya mau katakan bahwa kita tidak punya alasan untuk gelisah. Kita tidak punya alasan untuk kita merasa gentar. Kenapa? Karena Dia sangat peduli dengan kita. Dia sangat rindu kita mendekat kepada Dia, supaya Dia dapat merangkul kita, supaya Dia dapat melindungi kita dan menyertai kehidupan kita. Dia mau terlibat aktif di dalam kehidupan kita, dan Dia tidak akan datang ke tempat di mana Dia tidak diundang. Karena itu kalau Anda mendengar firman ini dan Anda merasa bahwa Anda belum mendedikasikan hidup Anda belum menyerahkan kehidupan Anda kepada Yesus, saya mengajak Anda, saya mendorong Anda, mari jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus ketika Dia hendak naik ke surga. Dan Dia mengutus roh penghibur, Dia mengutus roh penolong, yaitu Roh Kudusnya yang adalah roh Yesus sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Ya, bukan berarti kalau kita hidup di dalam Yesus kita tidak akan mengalami masalah, kita tidak akan mengalami ujian ataupun cobaan. Kita akan tetap mengalami masalah, tapi saya mau katakan segala sesuatu akan lebih baik kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Amen. Karena itu pagi hari ini saya mengajak Anda, mari kita melihat beberapa hal yang kita bisa belajar, beberapa hal yang kita bisa terapkan, yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya, sampai kita melihat tangan Tuhan bekerja. Saya percaya tangan Tuhan pun sedang bekerja untuk bagaimana supaya penyebaran virus yang menakutkan ini bisa dihentikan, bisa di-stop. Dan kita berdoa, kita terus memohon kepada Tuhan. Ya, ini hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus fokus pada doa. Ya, satu hal yang dilakukan oleh seorang Raja Yehuda namanya Yosafat, ketika dia ketakutan, ya, sekalipun dia raja yang benar, dia hidup benar, dia bergantung kepada Allahnya, tapi saya mau katakan bahwa di dalam 2 Tawarik 20, kalau Anda membaca di sana, ada kisah di mana Yosafat ketakutan. Jadi sangat manusiawi kita merasa ketakutan, tetapi mau berapa lama kita merasa takut? Justru semakin kita takut, semakin kita khawatir, semakin kita mengarahkan pendengaran kita kepada hal-hal yang tidak seharusnya kita dengar, maka kita akan semakin rentan, maka kekebalan tubuh kita pun akan semakin menurun. Karena itu ada baiknya mari kita fokus pada doa seperti yang dilakukan oleh Yosafat di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Di sana kita lihat apa yang menjadi tindakan Yosafat ketika dia hendak diserang oleh laskar Edom yang sangat besar dan menakutkan itu. Dan ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Kita tidak tahu dengan siapa kita berurusan, kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kehidupan kita, karena kita tidak tahu, virus itu tidak terlihat. Ya, seperti inilah apa yang dialami oleh Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat yang ke-12, ayat yang sangat luar biasa. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Bagian terakhir perhatikan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita tidak tahu
Apa yang harus kita lakukan? Ya banyak hal kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya kita harus menjaga diri, menjaga kebersihan, ya menjaga supaya kehidupan kita tetap higienis, anggota keluarga kita, lingkungan di mana kita berada, semua itu kita bisa lakukan. Tapi ada hal tertentu yang kita tidak bisa lakukan. Dan ketika berhadapan dengan kondisi, situasi, keadaan yang tidak menentu seperti ini, kita seringkali tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan. Tapi satu hal, kita harus meneladani yang dilakukan oleh Yosafat. Dia katakan, mata kami tertuju kepadamu. Biarlah kita semua melakukan hal itu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya inilah waktunya pembuktian iman percaya kita, di mana selama ini kita menaruh kepercayaan kita, dan hari ini kita diuji bahwa mata kita harus tertuju kepada Yesus dalam keadaan apapun juga. Kita punya pilihan, kita mau berdoa atau kita mau terus khawatir. Karena untuk berdoa dan untuk khawatir diperlukan tenaga dan energi yang sama. Karena itu, mana yang menjadi pilihan kita? Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun, tetapi berdoa akan membuat kita merasa damai dan tentram. Ada minimal 4 hal yang harus kita doakan. Yang pertama, ya tadi sudah disebutkan oleh worship leader, bahwa doakan mereka yang ada di barisan paling depan dari pandemi ini. Ya, jadi kita harus berdoa bagi dokter, bagi perawat, orang-orang tenaga medis yang ada di front line, yang ada di barisan paling depan menghadapi virus ini. Kita harus berdoa supaya mereka ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Doakan juga mereka yang terkena dampaknya. Ini kelompok kedua yang harus kita doakan. Mereka yang sudah terkena dampaknya, yang sudah positif, yang sudah suspek dan lain sebagainya. Kita perlu mendoakan mereka. Bahkan yang sudah ya positif, kita harus doakan mereka, keluarga mereka, ya orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Doakan pemerintah agar mereka bisa membuat keputusan yang bijaksana dan mampu mengatasi bencana ini. Yang terakhir, doakan agar situasi dan kondisi khususnya di Jakarta, di Indonesia, ya tetap aman dan kondusif. Tentunya ini juga berlaku bagi negara-negara lain di dunia ini. Karena ketika terjadi lockdown, ketika terjadi isolasi, karantina dan lain sebagainya, ya negara, keamanan, kondisi sosial itu cenderung menjadi rentan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu kita harus terus berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, ya bangsa dan negara di mana Anda berada saat ini. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus fokus pada doa. Hal yang kedua yang juga kita harus lakukan adalah kita harus mengendalikan, kita harus mengontrol pikiran kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita? Bagaimana kita bisa mengalahkan roh ketakutan? Ya, di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam bahasa Inggris, kata ketertiban adalah sound mind. Tuhan memberikan kepada Anda dan saya sound mind. Di tempat lain dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita pikiran Kristus. Itu adalah berbicara tentang pikiran yang sehat. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan? Kita mengalahkan ketakutan dengan pikiran yang sehat. Tuhan sudah memberikan kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa terhadap imajinasi kita. Apa yang kita bayangkan, itulah yang bisa terjadi. Itulah kuasa, power yang Tuhan berikan kepada mind, kepada pikiran kita. Karena itu kalau kita terus membayangkan yang buruk, maka jangan heran bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa. Tetapi kalau kita mengarahkan mata kita tertuju hanya kepada Yesus, kita mengarahkan pikiran kita hanya kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan kita, hal-hal yang menyemangati kita, maka hati kita pun akan terpengaruh, roh kita pun akan bangkit, dan kita akan mengalami yang namanya kedamaian daripada Tuhan. Ketika Rasul Paulus diserang oleh orang-orang Korintus,
Ya, dia menulis di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Dia bisa saja berpikir negatif. Dia bisa saja mulai membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya, toh dia juga ahli teologi. Dia bisa membalas orang-orang itu dengan berdebat dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, di bagian yang terakhir dia katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menaklukkan pikiran kita. Kita harus menawan pikiran yang negatif, hal-hal yang prasangka buruk, balas dendam, sakit hati, iri hati, dan lain sebagainya. Ya, kita harus tawan pikiran seperti itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Bukan dengan berita-berita yang mengerikan. Bukan berarti terus kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Kita perlu tahu apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Tetapi mari kita penuhi pikiran kita. Bahkan lebih banyak lagi kita harus merenungkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, dan apa yang Dia sedang lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita buang pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif. Bahkan jangan sampai kita terjebak dengan berbagai hoax yang sedang melanda dunia media sosial. Ya, kita harus berhati-hati. Selalu cek, selalu periksa, selalu double check apa yang kita baca, apa yang kita terima. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi, bukan berarti kalau orang percaya yang namanya pengikut Kristus itu sudah pasti tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami goncangan. Bukan berarti seperti itu. Tetapi saya mau katakan, kita punya batu karang yang teguh, kita punya menara perlindungan, kita punya sosok dan figur yang sanggup melindungi kita untuk hal-hal yang tidak bisa kita lihat, ancaman yang tidak kita duga datangnya dari mana. Karena itu kita perlu menetapkan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita kendalikan dan kita kontrol pikiran kita dengan mengontrol apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan di masa seperti ini adalah, mari kita perhitungkan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan dan sedang Dia terus berikan dalam kehidupan kita. Ya, count your blessing. Itu yang harus kita lakukan. Karena dikatakan Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita harus bersyukur di dalam segala hal, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali kita bertanya-tanya dalam kondisi seperti ini, apa kehendak Tuhan? Inilah salah satu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, saya sering jelaskan bahwa kita tidak perlu mengucap syukur untuk segala hal, karena tidak semua hal kita suka dalam kehidupan kita. Tidak semua hal itu hal yang positif, yang patut kita syukuri. Tetapi di dalam segala hal, di tengah sakit penyakit yang tidak menentu, di tengah orang-orang mengalami paranoid, ketakutan, khawatir, gelisah, dan lain sebagainya, mari kita tetap mempertahankan rasa syukur, roh yang mengucap syukur di dalam segala hal. Kita perlu terus bersyukur juga. Kenapa? Mungkin bagi kebanyakan dari kita belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ini pun kita patut mengucap syukur. Bersyukur bisa mengalami hal seperti ini karena belum pernah terjadi sebelumnya. Bersyukur bahwa kita punya
tempat dan kita punya sarana untuk kita menguji iman kita. Di mana selama ini kita menaruh kepercayaan kita? Apa yang penting dalam kehidupan kita? Jadi masa-masa seperti ini adalah masa di mana kita menata kembali prioritas kehidupan kita. Ya, kita harus bersyukur. Mungkin bagi Anda yang berkantor, ya sekarang sudah ada yang istilah work from home. Ya, Anda punya lebih banyak waktu dengan keluarga. Itu sesuatu hal yang patut kita syukuri. Sekalipun kita masih harus bekerja, kita masih harus produktif, ya kita punya lebih banyak waktu untuk merenung. Kita punya lebih banyak waktu untuk mensyukuri berkat yang selama ini tidak kita sadari. Itulah hal-hal yang harus kita perhitungkan, hal-hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Hal yang keempat yang harus kita lakukan di masa seperti ini adalah mari kita klaim janji-janji Tuhan bagi kita. Banyak sekali janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab Anda dan saya. Mari kita klaim, ini waktunya kita klaim janji-janji Tuhan bagi kita. Saya akan memberikan hanya beberapa ayat saja bagi Anda, beberapa janji Tuhan bagi orang percaya. Mazmur 56 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di sana pemazmur berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ayat-ayat seperti ini, inilah yang harus terus-menerus kita ucapkan ketika kita mulai khawatir, kita mulai takut, kita mulai gelisah, kita mulai gentar. Mari kita ucapkan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku tidak takut karena aku percaya kepada Tuhan. Yesaya 12 ayat yang kedua, di sana juga dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Satu lagi, Ibrani 13 ayat yang kelima, bagian B, di sana Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji-janji Tuhan yang harus kita perkatakan berulang-ulang kali di dalam kehidupan kita. Di setiap momen kita mengingat, ya kita mulai merenung, ketakutan melanda dan kita mulai merasa khawatir, ya kita mulai melihat berita-berita penyebaran virus dan lain sebagainya. Mari kita klaim janji-janji Tuhan bahwa kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitu banyak ayat yang berkaitan dengan ketakutan. Ya, seringkali dikatakan bahwa ada sedikitnya 365 ayat yang berkaitan dengan jangan takut. Saya mau katakan bahwa ya saya pernah sekolah Alkitab dan dikatakan bahwa ada 365 ayat yang berkaitan dengan jangan takut. Itu tidak benar. Saya mau katakan bahwa ayat yang berkaitan dengan jangan takut itu ada lebih dari 365. Bukan hanya cuma 365 satu ayat untuk satu hari dalam setahun. Ada lebih ya, dalam banyak variasinya. Jangan takut, itu ada lebih. Ya, karena itu mari kita ya cari. Inilah waktunya kita mencari ayat-ayat itu. Kita kumpulkan ayat-ayat itu dan izinkan janji-janji Tuhan menguatkan kepercayaan dan iman kita ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal di sekitar kehidupan kita. Hal yang kelima, mari kita juga perhatikan tanggung jawab kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Filipi 1 ayat 21, di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada Anda dan saya untuk tidak takut akan kematian. Tapi selama Tuhan mengizinkan kita hidup, mari kita hidup untuk kemuliaan Kristus.
untuk berbuat kebaikan, untuk menolong orang lain. Saya tahu kita harus jaga diri. Kita tidak seharusnya melupakan diri kita sendiri. Tetapi saya mau katakan, mari perhatikan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita semua peduli terhadap anggota keluarga kita. Kita juga harus peduli dengan anggota keluarga, orang-orang di sekitar kehidupan kita. Sampaikan kata-kata yang positif. Sampaikan kata-kata penyemangat kepada mereka yang perlu untuk mendengarnya. Dan jangan terus-terusan membombardir dengan berita-berita yang menakutkan, ya, statistik-statistik yang membuat hati kita gentar. Ya, kita memang di-encourage, kita diajak oleh pemerintah untuk melakukan social distancing. Artinya kita tidak seharusnya secara fisik berdekatan terus-menerus. Bahkan kalau ada pertemuan-pertemuan tertentu yang tidak bisa dihindarkan, minimal harus menjaga jarak 1 meter. Kita perlu sebagai warga negara yang baik, kita juga harus menjadi contoh dan teladan bahwa kita juga mau mematuhi pemerintah. Toh selama ini kita juga berdoa untuk pemerintah. Kita percaya bahwa pemerintah adalah pilihan Tuhan bagi Anda dan saya. Karena itu apa salahnya kalau kita di masa-masa seperti ini menunjukkan sebagai anak Tuhan pun, sebagai pengikut Kristus pun, kita bukan pemberontak terhadap pemerintah kita, tetapi kita mengikuti anjuran mereka. Kita juga taat dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh pemimpin yang Tuhan sudah berikan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Namun saya mau katakan, di tengah social distancing yang semakin ditekankan, yang semakin disosialisasikan, saya mau katakan kita punya alat komunikasi yang namanya HP, handphone. Mari kita mendekatkan diri satu sama lain melalui handphone. Melalui apa? Dengan kata-kata encouragement, kata-kata positif, kata-kata yang menyemangati. Berikan renungan firman Tuhan yang baik. Berikan kata-kata yang membangun iman, yang menguatkan kepercayaan mereka, yang membuat mereka bersuka cita dan terus merasa damai. Jadi jangan izinkan social distancing membuat kita semakin jauh satu sama lain. Tapi mari kita pakai gadget kita, alat komunikasi kita, untuk kita mendekatkan satu sama lain. Hal yang terakhir, yang keenam, ada 6 hal yang harus kita lakukan di momen dan di masa seperti ini. Mari kita terus bekerja, mari kita terus melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan kita. Sebagai seorang profesional pun, terkadang kita merasa tidak nyaman harus work from home karena terlalu banyak gangguan. Mungkin kita tidak terbiasa dengan lingkungan kerja seperti itu. Kita terbiasa di kantor dengan lingkungan kerja yang sudah disetting sedemikian rupa. Tapi saya mau katakan, di tengah masa seperti ini, mari kita tidak putus-putusnya untuk tetap produktif, untuk tetap aktif. Jangan sampai kita kehilangan momentum ketika masa kesukaran ini lewat. Maka kita kehilangan momentum, kita mulai lagi dari nol. Kita mulai lagi karena selama ini kita malas-malasan, kita pasif, kita hanya menunggu, kita mager, malas gerak. Sehingga ketika semua ini berlalu, kita harus mulai lagi, dan itu menjadikan kita menjadi berat. Karena itu di masa seperti ini pun kita harus tetap memperhatikan apa yang menjadi tugas kita. Kalau Anda seorang pekerja kantor, mari tetap bekerja, tetap produktif. Kalaupun Anda tidak punya pekerjaan kantor untuk dikerjakan, Anda benar-benar diliburkan. Saya berdoa Anda tetap digaji. Sekalipun diliburkan, Anda tetap bisa berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kehidupan Anda, melakukan tugas pekerjaan kita. Ada satu broadcast yang kemarin saya terima, ini hal yang baik juga, karena di tengah masa seperti ini kita tahu bahwa Gojek, yang namanya online itu, Grab itu akan menjadi sangat-sangat berkurang pendapatan mereka. Ada satu ide dari teman saya, katakan, kenapa nggak kita membelikan mereka makanan? Kita order makanan, mungkin sebagian untuk keluarga kita, tapi kita lebihkan dan sebagian kita kasih
untuk tukang Gojek atau Grab yang mengantar makanan kita. Itu hal yang baik, sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bukankah ya seringkali di tengah masa krisis, di tengah masa kesukaran, disitulah peran pengikut Kristus, disitulah peran orang-orang Kristen justru terlihat di sana. Karena di tengah kegelapan justru sinar cahaya kehidupan kita harus semakin terlihat terang. Saya percaya kalau kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, ya kita memang tidak boleh kontak fisik, tapi bergandengan tangan di dalam roh. Kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, terus kita mengontrol dan mengendalikan pikiran kita, dan kita minta pertolongan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kita terus memperhitungkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita klaim janji-janji Tuhan bagi kita, dan kita terus memperhatikan dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang terakhir, kita terus melanjutkan tugas pekerjaan kita dan melakukannya dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk bisa produktif. Saya percaya bersama-sama kita akan berhasil melewati masa kesukaran ini, dan pada akhirnya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita izinkan masa kesukaran ini, masa yang sulit ini, untuk membuat kita bukan menjadi lemah, tetapi membuat kita semakin bertumbuh, menjadi lebih kuat, dan meluruskan prioritas, skala prioritas dalam kehidupan kita. Apa yang terpenting bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan kita semua dan terus membuat kita semakin rindu untuk dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Dia lebih dari segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa kami tidak akan pernah sendirian. Dalam menghadapi apapun, Engkau selalu menyertai kami, bahwa bahkan Engkau hidup di dalam kami. Di masa-masa seperti ini, mungkin banyak pertanyaan yang ada di benak kami. Tapi satu hal, kami tidak pernah akan mempertanyakan kemahakuasaan-Mu. Kami tidak akan pernah mempertanyakan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menanti-nantikan bagaimana semua yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang percaya hanya kepada-Mu. Sementara itu Tuhan, di masa-masa seperti ini kami hanya mohon kekuatan yang daripada-Mu, ketenangan dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, karena hanya dekat dengan Engkau kami merasa tenang. Hanya dekat Allahku, tenang hatiku, Kau sertai sepanjang hidupku.
selamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah. Tenang hati, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Ya Tuhan, ada kekuatan yang baru bagi mereka yang menanti-nantikan Engkau. Oh, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya. Kami mau dekat hanya kepadamu Tuhan. Kami mau intim dengan Roh-Mu Tuhan. Oh, biar kekuatan, oh, penyertaan-Mu Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, membuat kami damai di dalam hati niat kami. Kami perlu Engkau lebih lagi, Ini kekuatan jiwa kami Tuhan, ketika kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Dan biar di masa-masa seperti ini kami boleh semakin dekat dengan Engkau, semakin merasakan penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, keteguhan hati, supaya kami tidak membiarkan hati kami menjadi gelisah, menjadi gentar. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Yesus, hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lebih lagi katakan hanya Yesus, hanya
goyah selama-lamanya. Sekali lagi, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bagi setiap hati yang terangkat kepadamu Tuhan, setiap tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, saat ini biar Kau mencurahkan urapan-Mu Tuhan, biar Engkau nyatakan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna atas umat-Mu Tuhan. Setiap senjata yang ditempat terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Kau sendiri Tuhan yang menyempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Kau memberkati dan melindungi umat-Mu. Kau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Sampai berjumpa di dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Haleluya. Amin.